Halo Sobat Cerdikia, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat. Hari ini saya akan membahas untuk bab persamaan linier dan pertidaksamaan linier satu variabel kelas 8 untuk soal Ayo Mencoba halaman 111. Soalnya isikan tabel berikut berdasarkan beberapa persamaan yang kalian temukan sebelumnya. Jadi di sini ada tabel nomor persamaan variabel, pangkat variabel tertinggi, pangkat variabel terendah, dan keterangan. Sini nomor 1 persamaannya X plus 7 sama dengan 9. Di sini variabel. Nah, kalau misal kalian masih bingung, kalau misal variabel itu dia masih dalam bentuk huruf ya. Jadi kayak misal A, B, C, X, Y, Z, P, dan lain-lain, itu masuknya sebutannya adalah variabel. Jadi di sini variabelnya adalah X. Lalu pangkat variabel tertinggi, kita lihat di sini kan X nggak ada pangkatnya. Kalau nggak ada pangkat, artinya pangkatnya itu 1 ya. Jadi pangkat variabel tertingginya 1. Pangkat variabel terendah, ini karena cuma ada 1 ya berarti di sini 1 juga. Jadi di sini keterangannya variabel di sini adalah X, lalu koefisien. Koefisien itu seperti ini. Koefisien, misal saya punya 2X. Nah, 2 ini adalah koefisien. Jadi bilangan yang mengikuti variabel. Lalu misal Ibu punya 5x kuadrat. Nah, 5 di sini juga koefisien. Karena di sini kan cuma X aja ya. Nggak ada angkanya, maka harusnya ada tapi angkanya 1. Jadi nggak ditulis. Maka koefisien dari X adalah 1. Lalu konstanta itu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel ya. Sini ada 7 dan 9. Itu ya caranya ya. Lalu di persamaan-persamaan sebelumnya itu kakak menemukan ada 2 plus A sama dengan 8. Jadi di sini bentuknya huruf kan A. Di situ sebagai variabel ya, variabel A. Lalu pangkat variabel tertinggi, karena di sini kan nggak ada pangkatnya, artinya pangkat 1. Ini pangkat variabel terendah juga 1. Lalu variabel di situ kan ada A. Lalu koefisiennya, karena di sini nggak ada angkanya, maka koefisiennya 1. Lalu konstanta, ini saya taruh samping ya. Konstantanya, ini ada 2 dan 8. 2 dan 8. Next, persamaan selanjutnya ada P plus 28 sama dengan 40. Di sini variabelnya P. Oke, pangkat tertinggi, karena nggak ada pangkatnya, artinya dia pangkatnya 1, ini juga 1. Lalu di sini kita tulis variabelnya P, lalu koefisien, itu di P-nya kan nggak ada bilangannya, berarti koefisiennya 1. Lalu konstanta ini yang bilangan yang nggak diikuti variabel ya, ada 28 dan 40. Oke, next. Yang keempat, ini X plus 4 sama dengan 20, maka variabelnya udah jelas ya, dia adalah X. Nggak ada pangkat, artinya pangkat tertinggi 1, pangkat terendah juga 1. Lalu variabel di situ ada X, koefisien, karena X-nya itu nggak ada angkanya, berarti koefisiennya 1. Lalu untuk konstanta, ini bilangan yang nggak diikuti variabel ya, ada 4 dan 20. Nah. Next, X plus 4 sama dengan 10. Nah, ini sama aja. X juga, pangkat tertinggi dan terendah variabelnya 1. Lalu variabelnya X, koefisien 1. Lalu konstanta, bilangan yang tidak diikuti variabel, itu ada 4 dan 10. Oke, next. 3X plus 5 sama dengan 9. Di sini variabelnya X. Lalu nggak ada pangkatnya, artinya pangkat tertinggi maupun terendahnya 1. Lalu kita ke variabel. Sini ada variabel X ya. Lalu koefisien, jangan lupa koefisien itu bilangan yang mengikuti variabel ya. Ini kan ada 3 yang mengikuti X, berarti koefisiennya 3.
Next, untuk konstanta, itu bilangan yang tidak ada variabelnya, yaitu 5 dan 9. Next, ke nomor 7. Itu ada 4x min 3 sama dengan 6 min 8x. Jadi di sini kan ada variabel yang sama, yaitu sama-sama x. Jadi kita jadikan satu ruas dulu ya. Caranya gimana? Nah, yang sama-sama x, ini kan ada min 8x. Kita pindah ruas jadi plus 8x. Ya, jadi kalau plus min, kalau pindah ruas, maka dia tinggal dibalik. Min jadi plus, plus jadi min. Dengan syarat dia pindah ruas ya. Ini 6-nya di sini, minus 3, pindah ruas jadi plus 3. 4x plus 8x itu jadi 12x. 6 plus 3 itu jadi 9. Nah, di sini baru kita bisa ketahui x-nya itu variabelnya itu x. Lalu karena x ini nggak ada pangkatnya, maka pangkat tertinggi 1, pangkat terendah 1. Next, kita tulis ya di sini untuk variabel. Variabelnya yang mengikuti x kan bilangannya 12. Variabelnya itu x ya, lalu koefisiennya itu bilangan yang mengikuti x. Yang mengikuti x ini ada 12. Next, konstanta. Konstantanya ada 9. Nah, gini ya. Next, x plus 10y sama dengan 110. Maka variabelnya itu yang huruf ya, x dan y. Pangkatnya ini nggak ada, maka pangkat tertinggi dan terendahnya masing-masing 1. Next, variabel. Di situ ada x dan y. Lalu koefisien, jangan lupa koefisien ini bilangan yang mengikuti variabel. Di x-nya itu nggak ada, artinya koefisiennya 1. Lalu yang mengikuti y ada 10, maka koefisiennya ada 1 dan 10. Next, konstanta. Konstanta ini bilangan yang tanpa variabel ya, ini 110. Nah, next, M sama dengan 8, maka variabelnya M nggak ada pangkat tertinggi terendahnya 1. Lalu variabelnya itu M, koefisiennya itu bilangan yang ngikutin variabel. Kalau nggak ada, maka koefisiennya 1. Konstanta itu bilangan yang tanpa variabel. Jadi 8 ini ya. Nah, udah ketemu? Next nomor 10 ya. Sini ada 2P sama dengan 10, berarti variabelnya itu yang huruf ya. Huruf P itu variabel. Lalu nggak ada pangkat, artinya pangkat tertinggi terendahnya 1. Lalu variabelnya di sini udah jelas ya, ada P. Koefisien itu bilangan yang mengikuti variabel, di sini ada 2. Konstanta itu bilangan yang tidak diikuti variabel, yaitu 10. Nah, next nomor 11. 11 itu kita selesaikan dulu ya. Min 3y min 3 sama dengan 4y plus 8. Di sini yang sama-sama punya y, kita pindah ke ruas kiri. Nah, ini plus 4y pindah ruas jadi min 4y. 8-nya tetap, min 3 pindah ruas jadi plus 3. Min 3y min 4y jadi min 7y. Sama dengan 11. Jadi di sini kita bisa menentukan bahwa variabelnya adalah y. Nggak ada pangkat, artinya ini masing-masing 1. Lalu variabel y, koefisien atau bilangan yang mengikuti variabel, di sini ada min 7. Lalu konstanta itu bilangan yang tidak diikuti variabel, yaitu 11. Nah, udah ketemu nomor 11. Next, nomor 12 ya. Di sini hurufnya itu kan ada x, berarti itu variabel. Pangkat terbesarnya itu ada 2. Pangkat terendahnya nggak ada ya, berarti tetap 2. Lalu variabelnya x, koefisien, itu karena ini sendirian aja x kuadratnya, maka koefisiennya 1.
konstanta itu bilangan yang nggak diikuti variabel, yaitu -4. Ya, jangan lupa kalau kalian menentukan konstanta, itu tanda di depannya tuh diikutin ya. Jadi kalau ini -4, berarti kita tulisnya -4. Oke, sampai sini pembahasan kita kali ini. Kalau kalian ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri dulu. Bye-bye.